Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Teman-teman, kita sharing tentang insecure. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui apa itu insecure. Mungkin sebagian yang lain belum tahu nih apa itu insecure. Lalu aku coba buat NGL dan nanyain alasan mereka insecure itu apa sih? Dan jawabannya beragam banget. Ada yang ngerasain insecure karena alasan fisik, karena alasan pendidikan, karena alasan ekonomi, strata sosial, karena alasan masa depan. Bahkan ada yang ngerasain insecure karena satu titik jerawat di wajahnya dan ngerasa nggak pede berada di lingkungan sosial. Teman-teman bayangin, hanya karena alasan fisik akhirnya mereka ngerasa nggak pede terhadap dirinya sendiri. Kita mencoba bertanya ke teman-teman di lingkungan sekitar, sebenarnya anak muda itu kenapa sih insecure dan bagaimana mereka memaknai insecurity. Dan ternyata teman-teman, ada 5 alasan utama kenapa anak muda biasanya merasa insecure. Yang pertama adalah alasan takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Dan yang ketiga, kecemasan sosial atau berusaha untuk memenuhi standar sosial. Yang keempat adalah karena mereka menjadi korban bullying. Dan yang kelima adalah karena mereka selalu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Akhirnya saya sampai pada satu pertanyaan. Sebetulnya selama ini kita merasa insecure itu karena memang dari diri kita sendiri, atau merasa insecure karena standar sosial yang dibuat oleh orang lain. Kita merasa nggak pede terhadap diri kita sendiri karena internal atau karena eksternal yang berusaha untuk menjudge kita, teman-teman. Kita ngomongin insecure, kita tahu kalau insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Dan kalau kita melihat di Oxford Dictionary, maka kita bisa nemuin sebetulnya insecure itu berasal dari kata secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungin, sebetulnya insecure itu adalah rasa tidak aman. Dan kalau kita melihat di Oxford Dictionary, itu disebut dengan is not confident about yourself or your relationship with another people. Ada 2 kata kunci yang sebetulnya bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah yourself. Yang kedua adalah another people. Ini tentang diri kita sendiri, penerimaan terhadap diri kita, atau another people, bagaimana orang-orang melihat kita. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita ini bisa bertanya, sebenarnya confident kita selama ini tuh dibentuk oleh diri kita sendiri, atau orang lain yang mendefinisikan pedenya kita. Jangan-jangan orang yang mengisi kita, mengambil ahli. Contoh misalnya, standar cantik, selama ini cantik versi kita itu adalah cantik dengan kita atau lingkungan kita yang mendefinisikan cantik. Atau mungkin standar kaya, selama ini kita ngerasa cukup terhadap diri sendiri itu berdasarkan kebutuhan atau ketika orang-orang mulai punya ekspektasi. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita bisa bertanya, sebenarnya confident kita selama ini dibentuk oleh diri kita sendiri, yang mendefinisikan pedenya kita diri kita sendiri, atau jangan-jangan selama ini orang lain yang mengisi kita. Bisa diambil contohnya, misal standar cantik, selama ini cantik versi kita itu adalah cantik dari diri kita sendiri, atau lingkungan kita yang mendefinisikan cantik itu. Atau mungkin standar kaya, selama ini kita ngerasa cukup terhadap diri kita sendiri, itu berdasarkan kebutuhan kita, atau ketika orang-orang punya ekspektasi tertentu terhadap standar kaya dan sukses. Atau mungkin standar pintar, ketika misalnya orang-orang berbicara IQ dan nilai yang dirapet. Itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan, atau sebenarnya kita sendiri yang merasa paham terhadap sesuatu dan kita menganggap pemahaman kita cukup untuk kebutuhan kita dalam menjalani hidup. Dan sebetulnya ini nggak bisa dua-duanya kita penuhi. Karena ketika kita memenuhi standar confident kita dengan diri kita sendiri, maka yang lain, orang-orang mau berkata apa? Lingkungan punya standarnya masing-masing, hanya menjadi pembanding. Nah, ketika kita nggak punya standar confident kita seperti apa, otomatis kita bakal sering ngedenger apa kata orang. Ketika orang bikin standar sosial yang terbentuk dari suatu umur tertentu,
maka kita akan ikut. Dan menurut saya pribadi bakal capek banget gak sih kalau kita terus-terusan ngikutin ekspektasi orang-orang. Bagaimana cara orang memandang sesuatu, bagaimana suatu nilai didefinisikan oleh satu kelompok umur tertentu di satu periode tertentu. Kayak yang tadi, cantik, kaya, keren, cool, pintar. Di generasi Y akan berbeda nanti dengan generasi Z. Di generasi Z nanti bakal beda dengan generasi Alpha. Dan kalau kita terus-terusan ngikutin semua ekspektasi itu, tidak akan ada habisnya. Nah, supaya kita nggak terus-terusan ikut arus dalam tema insekuritas ini, saya di dalam video ini ingin ngajak semua untuk melakukan dua hal. Yang pertama, merefleksi ulang pada diri kita sendiri. Sebetulnya, selama ini insecure kita itu berasal dari diri kita sendiri, atau ternyata kita ngikutin apa orang-orang mau. Dan yang kedua, ketika semua orang melihat insekuritas ini sebagai suatu hal yang negatif, saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat insecure ini dari sudut pandang yang positif. Melihatnya dari sudut pandang positif itu bagus, teman-teman. Apalagi kalau dilihat untuk perkembangan diri sendiri. Teman-teman bayangin, orang yang mengenal dirinya sendiri, tahu kekurangannya apa, tahu di mana batas kalau melakukan segala sesuatu. Itu adalah mereka yang tahu kiranya dalam kurun waktu tertentu skill apa, kemampuan apa yang harus kita tingkatkan lagi, dan yang harus kita pelajari lagi itu apa. Contohnya, misal saya nggak bagus dalam ngedit dan ngebuat konten, ilmu ngedit saya itu kurang. Kedua, ketika semua orang melihat insekuritas itu sebagai sesuatu yang negatif, saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat insecure itu dari sudut pandang yang positif. Melihat dari sudut pandang yang positif itu bagus loh teman-teman, apalagi dilihat untuk perkembangan diri sendiri. Teman-teman bayangin, orang yang mengenal dirinya sendiri, tahu kekurangannya apa, tahu di mana batas kalau melakukan segala sesuatu. Itu adalah mereka yang tahu kiranya dalam kurun waktu tertentu hal apa, skill apa, dan kemampuan apa yang harus kita tingkatkan lagi, yang harus kita pelajari lagi itu apa. Contohnya, saya nggak bagus dalam ngedit dan ngebuat konten. Ilmu ngedit atau ngebuat konten saya bisa dikatakan buruk. Dan dalam waktu kurun beberapa waktu, saya akan matokin target, belajar bagaimana ngedit dan konten yang lebih baik lagi. Dan ini otomatis bakal memacu diri kita buat terus belajar dan terus ningkatin. Teman-teman bayangin, kalau kita nggak tahu kekurangan kita apa, dan hal apa yang harus kita improve, hal apa yang harus kita pelajari. Teman-teman bayangin, gimana buruknya kalau kita nggak tahu kekurangan kita apa. Dalam hal apa yang harus kita improve, hal apa yang harus kita pelajari. Benar nggak? Makanya penting banget sebetulnya bagi kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mau ngasih tahu kekurangan kita apa, termasuk kelebihan kita. Kalau orang tua tuh sering bilangnya, mereka yang mengkritik kita bisa jadi adalah orang-orang yang sebetulnya pengen melihat kemajuan kita di masa depan. Tapi orang-orang yang selalu memuji kita terus tiap hari bisa jadi adalah orang yang akan membuat kita diam di tempat. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebetulnya hal apa yang harus kita improve, hal apa yang harus kita pelajari, dan hal apa yang harus kita perbaiki. Cara menghadapi rasa insecure itu pertama adalah penerimaan. Menerima apa adanya kita. Yang masih bisa kita ubah, kita ubah. Dan yang nggak bisa kita ubah, itu adalah gift, anugerah dari Tuhan. Kita syukuri. Contohnya, misal saya bertubuh pendek, ya memang begini. Gen dari orang tua saya yang memang tipikal pendek. Warna kulit saya ya memang begini. Penerimaan terhadap diri sendiri adalah awal untuk kita mulai mengenal siapa kita. Kelebihan dan kekurangan wajib kita terima. Teman-teman, yuk kita fokus pada kelebihan kita aja. Setiap manusia pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan.
Dan yang kedua adalah, teman-teman, yuk kita mulai fokus pada kelebihan kita aja. Setiap manusia pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nggak mungkin manusia itu kelebihan semua yang dia punya. Kalau kelebihan semua mah malaikat namanya. Bener nggak? Setiap manusia pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Yang kurangnya kita terima, kita improve, kita perbaiki, kita kembangkan lagi untuk hal-hal yang masih bisa kita improve. Kita fokus pada kelebihan kita. Hal apa yang menjadi kekuatan kita. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih bersyukur dengan siapa kita sebenarnya. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Teman-teman, mungkin selama ini kita insecure dengan kondisi keluarga kita secara finansial. Teman-teman, ayo kita bersyukur. Ternyata masih ada kawan-kawan yang ketika lahir ke dunia nggak kenal dengan orang tuanya. Teman-teman, mungkin selama ini kita insecure dengan kondisi keluarga kita secara finansial. Teman-teman, ayo bersyukur. Ternyata masih ada kawan-kawan kita yang ketika lahir ke dunia nggak tahu dan nggak kenal dengan orang tuanya. Bahkan nggak tahu sekarang orang tuanya ada di mana. Masih hidup atau enggak. Kita insecure dengan kondisi fisik kita. Misalnya saya yang pendek, ada kawan-kawan yang dengan berat badannya, dan ada kawan-kawan dengan jerawatnya. Tapi lagi-lagi, teman-teman, mari kita lihat ada kawan-kawan kita yang ketika lahir atau mungkin beranjak dewasa dengan tidak ada kondisi fisik yang lengkap, yang sempurna. Dan yang ketiga, teman-teman, ayo kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi kalau kita selama ini insecure dengan kondisi fisik kita, misalnya dengan tubuh kita yang pendek, atau mungkin dengan warna kulit kita, atau karena berat badan kita, atau mungkin karena yang lain-lain. Ayo kita lihat, ternyata ada kawan-kawan kita yang tumbuhnya tidak sempurna, tidak memiliki yang tidak bisa digunakan dengan baik. Ketika kita insecure atau merasa tidak pede dengan kondisi orang tua kita secara finansial, secara status ekonomi, dan secara sosial. Dan cara untuk menerima adalah fokus pada kelebihan. Bersyukur terhadap diri kita sendiri. Bisa banyak banget hal yang kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil. Dari kita bangun tidur, kita mulai di pagi hari, kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka setidaknya 30 menit. Atau mengurangi sosial media misalnya, supaya enggak membandingkan diri dengan orang lain. Kita dikelilingi orang-orang di sekitar kita dan teman-teman yang suportif. Teman-teman yang suportif adalah yang ketika baik dipuji, ketika salah dikritik, sehingga semuanya balance. Jadi gini teman-teman, waktu dan fokus kita itu terlalu terbatas kalau hanya dipakai untuk sekedar mengutuk, menyalahkan, playing victim, dan semua itu hanya sekedar membuat insekuritas kita tinggi. Lebih bagus kita habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan, kita bersyukur, semaksimalkan potensi diri, dan kita bisa melihat indahnya masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.